Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tuple pada Python. Tuple adalah sebuah collection di mana itemnya bisa kita atur, bisa kita susun, namun item tersebut tidak bisa kita ubah, kita tambah, kita edit, atau kita delete. Tuple pada Python juga mengizinkan kita untuk memasukkan duplikat item, duplikat value di dalam tuple tersebut. Oke, kemudian untuk membuat tuple atau meng-create tuple, kita menggunakan round brackets atau kurung seperti ini teman-teman, kurung lingkar di dalam value di dalam pendeklarasian sebuah variabel. Langsung saja kita contohkan, kita memiliki variabel x dengan tipe data tuple, kemudian kita isi itemsnya. Di sini kita gunakan string sebagai itemnya. Contoh, ini kita bisa gunakan number seperti integer, float, dan lain-lain teman-teman, tidak harus string. Di sini kita pakai string saja, ping, kemudian pong, peng, pang, pang, kemudian yang terakhir pong. Oke, lalu coba kita print value variable x. Lalu kita running, ya teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil meng-create variabel tuple di sini dengan value ping, pong, peng, pang, pung. Oke, perhatikan di sini baik-baik teman-teman, sama seperti list. Untuk memisahkan satu item dengan item lainnya, tuple pun menggunakan tanda koma di sini ya, koma untuk memisahkan antara satu item dengan item yang lain. Oke, kemudian selain menggunakan round bracket ini, kita juga bisa memanggil konstruktor dari kelas tuple tersebut. Sebagai contoh, di sini kita memiliki variabel x, variabel yang sama. Kemudian kita panggil konstruktornya, lalu kita isi value-nya. Oke, kita paste di sini. Coba kita running. Oke, teman-teman bisa lihat. Perhatikan baik-baik, di sini ada dua kurung tutup dan dua kurung buka, oke, di antara konstruktor dari tuple tersebut. Oke, untuk konstruktor sendiri teman-teman bisa lihat video tutorial kita yang sebelumnya. Sedikit banyaknya saya ada membahas masalah konstruktor di video-video yang sebelumnya. Namun memang ada session tersendiri untuk konstruktor nanti yang akan kita bahas. Untuk saat ini kita menggunakan pembuatan variabel tuple seperti ini saja. Kemudian, bagaimana cara kita mengakses mengakses item dari tuple tersebut? Sama seperti list, kita memanggil indeks dari tuple tersebut. Oke, indeks pertama dari item pertama ini, oke, indeks pertama dari item pertama ini adalah sama dengan 0. Oke, jadi item pertama, oke, itu sama dengan 0. Item kedua 1, item ketiga 2, dan seterusnya. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui, karena ini adalah sebuah array, maka indeks pertama dari collection ini adalah sama dengan 0. Oke, jadi jika kita buat di sini 2, kita running, maka dia akan menampilkan peng. Oke, karena ini adalah indeks kedua 0, 1, 2. Oke, kemudian jika kita ambil indeks pertama dari belakang, dari sini, indeks pertama dari belakang, itu indeksnya adalah -1. Oke, perlu diingat, hati-hati teman-teman, indeks pertama dari depan adalah 0, indeks pertama di belakang sama dengan -1. Oke, coba kita running, pung. Begitu juga seterusnya, indeks kedua, terus ke bawah, indeks ketiga -3, dan seterusnya. Peng, indeks ketiga -3. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, bagaimana cara kita mengakses item tersebut lebih dari satu, atau bagaimana cara kita mencari range item yang kita inginkan? Sebagai contoh, sama seperti list, kita menggunakan *2, jika kita running. Nah, di sini kita ketahui bahwa start index atau indeks pertama itu digunakan untuk memanggil indeks pertama, terus yang kedua, indeks berikutnya atau indeks itu indeks terakhir yang akan dipanggil.
Oke, di sini kenapa kita kosongkan? Seperti yang kita ketahui, jika di sini kita bikin 2, oke, maka indeks pertama ini dimulai secara default akan dimulai dari indeks ke 0. Oke, jika kita running, perhatikan, dia akan dimulai dari indeks ke 0, ping, kemudian sampai indeks ke 1, pong. Kenapa? Kita sudah pelajari di list. Berarti ini dimulai dari indeks ke 0 karena ininya kosong teman-teman, defaultnya 0. Kemudian sampai indeks kedua dikurang 1. Indeks pertama. Oke, jadi 0, 1. Saya harap teman-teman mengerti juga. Kemudian sama halnya dengan minus. Misalkan kita mulai dari minus 4, oke. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 berarti dari pong sampai ke misalkan kita tidak isi itu, berarti sampai pung. Artinya minus 1, 2, 3, 4. Ini jika kita kosongkan n indeksnya, maka dia akan memanggil indeks sampai indeks terakhir. Oke, namun jika kita isi minus 1, oke, maka dia akan memanggil indeks ke minus 1 ditambah, minus 1 dikurang 1, minus 2. Oke. Kemudian ininya 4. Saya harap teman-teman, minus 4. Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Jadi dimulai dari minus 4, minus 3, minus 2. Oke, secara default jika n indeksnya kita hapus, maka dia akan memanggil sampai indeks ke terakhir dalam list tuple tersebut. Oke, kemudian cara ini kita juga bisa memanggil, contoh kita memanggil indeks pertama sampai indeks ke-5, oke, indeks ke-1, 2, 3, 4, 5, atau indeks ke-6, oke, indeks ke-5, kemudian kita tambahkan titik 2, di mana titik 2 berikutnya ini, oke, file number berikutnya ini adalah increment dari penambahan indeksnya, oke. Jadi indeks pertama 1 di increment 2, maka indeks berikutnya adalah 2. Oke. 3. Oke. Jadi coba kita running. Perhatikan baik-baik pong sama pan. Maka indeks pertama dan indeks ke-3 pan. Karena di increment 2. Oke, teman-teman. Secara default, jika kita tidak isi itu, maka yang akan dipanggil adalah increment 1. Jadi setelah indeks pertama, increment 1, indeks kedua, peng, increment 1, indeks keempat, pang, dan seterusnya. Oke, jika kita isi, maka dia akan memanggil increment ini. Increment 2, jika kita running, yang ditampilkan cuma pong sama pang. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Ini juga kita bisa gunakan di data type list juga. Kemudian selain ini, tuple juga memiliki function atau metode untuk melakukan hal ini. Oke, caranya sama. Contoh kita punya variabel y, di mana kita isi dengan metode slice. Kemudian parameternya 1 adalah start index, 5 end index, dan 2 adalah increment dari index tersebut. Kalau kita print y, oke, sama saja hasilnya. Dan ini pun metode ini pun bisa kita pakai pada data type list. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian, bagaimana sih cara mengubah items di dalam ini? Kemudian bisa tidak kita menambahkan items lagi di dalam ini secara program di sini, atau mendelete itemnya, salah satu itemnya untuk tuple? Tidak bisa. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, data type tuple adalah unchangable. Artinya kita tidak bisa mengedit atau menambahkan item di dalam ini ketika dia menggunakan data type tuple. Namun caranya kita bisa terlebih dahulu mengubah tuple tersebut menjadi data type list. Oke, slice. List. Kemudian variabelnya kita panggil.
Kemudian seperti biasa di tutorial kita sebelumnya, contoh kita ingin mengubah item pertama menjadi tes. Sampai di sini, oke, kita sudah merubah item di dalam list menjadi tes list ini. Oke, kenapa ini jadi list di sini? Karena kita sudah mengconvert atau kita typecast tuple tersebut menjadi list. Kemudian setelah itu kita override variabel x, oke, dengan value tuple L. Kemudian di sini kita print variabel x. Lalu kita running. Oke, kita berhasil merubah item dari tuple tersebut hanya dengan teknik seperti ini. Oke, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk list, kemudian kita ubah lagi menjadi tuple. Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir mungkin bisa langsung seperti ini, tapi Python tuple-nya tidak mengizinkan kita langsung mengubah mengedit langsung item tersebut karena unchangeable tadi. Oke, error. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Kemudian untuk mendelete tuple sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan keyword del. Namun di sini keyword del betul-betul mendelete semua variabel x di dalam memori pada program kita ini. Jadi hasilnya error. Jika kita hilangkan, oke, dia berhasil di print. Oke, jadi kayak seperti apa namanya function remove atau pop itu tidak bisa digunakan di tuple. Berbeda dengan data type list. Oke. Kemudian untuk mencari panjang dari indeks item tersebut kita bisa menggunakan metode yang sama dengan list 5. Jadi ada sebanyak 5 item di dalam variabel tuple ini, sama seperti ini. Oke, ini. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Kemudian satu lagi, bagaimana jika kita ingin membuat, ini saya rasa penting, satu item di dalam tuple tersebut. Oke, mungkin teman-teman berpikir tinggal buat seperti ini, kita running, ya betul tidak ada error. Namun ketika kita cek kelas apa yang dipanggil dalam variabel ini, dia memanggil kelas string. Oke. Kemudian bagaimana berarti cara kita membuat tuple dengan satu item? Kita harus menambahkan koma setelah value string tersebut. Tidak hanya string, bisa juga number seperti misalkan integer, float dan lain sebagainya. Kita menambahkan koma setelah value itemnya tersebut. Kalau ini kita hapus, maka kelas yang dipanggil adalah kelas integer. Namun jika kita kasih koma di sini, kelas yang dipanggil adalah kelas tuple. Oke, sama seperti string tadi. Jika kita running ini, kelas yang dipanggil adalah kelas tuple. Berbeda dengan list, kita tidak perlu menambahkan koma, dia tetap kelas list. Oke, jadi untuk satu item di dalam tuple kita tinggal menambahkan koma di belakangnya. Bagaimana teman-teman? Saya harap teman-teman mengerti sampai di sini. Oke, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman tetap update. Terima kasih, semoga membantu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.